Halo Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi mau bahas 20 saham, lumayan banyak nih. Kenaikan harga tertinggi di 2 bulan ini sampai dengan minggu lalu nih, 18 Agustus ya. Apa aja? Nah ini ada nih. Kita akan buka satu-satu. Ini harga naik ini bakal terus naik atau harga ini memang sengaja dikerek untuk naik. Artinya apa? Nilai wajarnya berapa gitu. Nah, kita akan hitung nilai wajarnya dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan ada aplikasi yang otomatis sudah ngitung, namanya aplikasi Easy Stock. Bisa di download di Google Play Store. Nanti Anda bisa membandingkan harga pasarnya dengan nilai wajar tertinggi dan terendah dengan laporan yang up to date. Sekarang kita masuk ke Google Play Store. Anda ketik Easy Stock, open, akan seperti ini. Kita cari pertama itu NICL ya. Kita cari NICL. Harganya itu 150 lah. Ketinggian ini harganya. Harga ketinggian, terus dia equity-nya negatif. Berarti di harga barang gorengan ini. Kerek dia. Sekarang sini. Ini masih updating ya, jadi kita langsung masuk ke panel di belakangnya karena panel awalnya lagi kita proses update. Ini juga small cap, defisit working capital, otomatis defisit neraca, free cash flow-nya cuma kecil banget, cuma 65 juta. Jadi negatif semua, profit marginnya 2% juga nggak nyampe, debt equity tinggi sekali, working capitalnya bagus, return equity-nya lumayan. Oke, kita lihat MMX ini perusahaan baru IPO nih. MMIX. Ini harga ketinggian, yang harga wajarnya cuma di 260-an. Ini debt free sih, kekuatannya cuma ada di neraca. Sebetulnya profit marginnya tinggi, 24%. Return on equity juga bagus, working capital bagus. Cuma masalah cuma ketinggian. Kita udah pakai growth 5% lah ya. Tunggu aja harga turunnya sama bagus sebenarnya nih. Oke. IBOS. Ini perusahaan juga baru IPO nih. IBOS. Harga ketinggian juga, dia debt free juga, free cash flow-nya 20 miliar, profit marginnya ya mendekati benchmark 10%, return equity terlalu rendah, working capital tinggi sekali, small cap ya, terlalu tinggi harganya. MTSM, Metro Retail ya, perusahaan lama ini. Oke, kita lihat. Free cash flow negatif. Dia juga net loss. Dia debt free. Nah, ini nggak masuk akal nih, profit marginnya 39%. Gross margin. Artinya apa? Di sini nih, di net income, ini ada biaya-biaya yang atau pendapatan yang bukan operasional, yang nggak non-recurring, harusnya dikeluarkan. Kita sudah keluarkan di dalam aplikasi. Sekarang IMS. Terlalu tinggi juga, terlalu tinggi. Dia debt free,
Coba lihat profit margin lumayan di atas benchmark, return on equity juga bagus. Sekarang nih kita lihat nih revenue growth-nya kita minusin, harusnya jangan minus ya, karena di sini profit marginnya di atas rata-rata, berarti kita robah jadi 3% aja. Tetap ketinggian harganya, tetap over value. Oke, kita lihat lagi habis AIM Baja perusahaan iron and steel ya. Baja nilai wajar tertingginya punya upside lumayan ya, 2 kali ya, hampir ya 2 kali lipat lah, hampir 2 kali lipat, taruh 80%. Tapi dia punya downside-nya tinggi. Coba kita lihat ya. Dia punya net income itu negatif, cuma beruntung cash flow-nya surplus dengan nilai yang rendah, cuma 3,7 miliar. Dan neracanya defisit, meskipun dia memproduksi surplus working capital sebesar 300-an, tapi dia defisit sekitar 12-13 miliar. Dan itu nggak bisa ditutup dengan cash flow yang cuma 3,7 miliar, karena defisitnya 13-14 miliar. Coba kita lihat, profit margin juga agak anomali dengan gross margin. Gross marginnya, atau mungkin salah ketik atau apa ini. Ini yang jelas terlalu kecil ini, 4%. Kita lihat lagi Alka. Kita lihat Alka. Ini masih punya upside ini. Kita lihat dia debt free. Profit marginnya memang kecil banget ya. 1,5%-nya nggak nyampe. Debt to equity-nya tinggi, working capital bagus, return on equity rendah. Alka. Industri mungkin, tapi naik dia. Ya Alka naik, dia masih bisa sih kalau dilihat dari valuasinya masih bisa naik lagi gitu. SSI, tapi industrinya nih ya kurang menarik. SSIA nggak terlalu mahal harganya. Profit marginnya di bawah rata-rata, return on equity-nya rendah. Dia defisit sedikit neracanya, free cash flow-nya negatif. Makanya negatif dia. Secara working capital dia kuat, tapi utang jangka panjangnya menjadi ancaman dan free cash flow-nya negatif. Jadi di sini sementara Alka ya masih lumayan ya Alka. Sekarang SNLK. Ini net loss, free cash flow-nya lebih banyak lagi, 20 miliar, ya kan? Net current asset-nya dia bisa memproduce surplus working capital, tapi utang jangka panjang terlalu besar, makanya negatif di SNLK nih. Meskipun labanya, marginnya tinggi dia, tapi dia negatif. Kita lihat lagi SNLK, GGRM. Harganya terlalu tinggi. Dia debt free, tapi free cash flow negatif. Karena di balik ini, Anda bisa periksa laporan keuangan, banyak biaya dan pendapatan harus kita keluarkan di situ. Profit margin bagus, tapi return equity rendah. Setelah GGRM kita turun lagi Temas. Temas terlalu tinggi harganya.
dia bagus, profit margin ini kayaknya revenue growth-nya, tapi memang tarif kontainer lagi turun ya. Coba lah kita robah ya, taruhlah kita 2% deh. Nah baru masuk tapi tipis ya, jadi kemungkinan Temas ini naiknya sudah masuk ke harga nilai wajar ya, sudah ke harga wajar ya dia. ASPI sekarang harganya terlalu tinggi, ini small cap banget nih. Dia defisit neraca, working capital masih positif, free cash flow-nya negatif, dia net income juga net loss tuh. Habis itu WIRG harganya terlalu rendah. Harganya terlalu tinggi, over value nih. Nah, cash flow-nya defisit. Meskipun dia net income 49,5 miliar, tapi defisitnya hampir 17 miliar. Dia debt free, kuat neracanya, karena perusahaan baru biasanya. Profit marginnya kecil. Kita lihat lagi KBLM. Nah ini masih ada upside nih, sekitar 200 perak kan, berarti lebih dari 50% ya. Oke. Tapi profit marginnya cuma 1,2%, return naiknya cuma 1. Ini kita kasih minus aja lah, karena kabel itu kurang begitu bagus. Wah, ini kalau malah naik nih, error di sini. Coba ya, kita lihat, ulangin lagi. Oh iya, turun naik tapi nggak seberat. Sebentar. Coba kita minusin 2, 58 tadi ya. Turunnya nggak banyak dia, tapi tidak menarik lah. KBLM cuma profitnya nggak sampai 2%. Era, tapi memang si KBLM tadi ini masih murah harganya, betul. Era, nah Era nih upside-nya tinggal tipis lagi ya. Dia net current asset-nya positif, working capital ada sedikit negatif di neracanya sekitar 500 miliar, tapi dia punya per cash flow-nya 1 triliun kuat nih. Return on equity-nya pas di benchmark, profit marginnya kecil. Ini masih bisa naik, tapi ya bisa turun juga ini Era nih. Nggak punya ruang lagi untuk upside dia. MIDI. Wah, ini bagus ini. Upside-nya masih lumayan, dari 300 sampai 2 kali lipat. Dia defisit working capital, tapi free cash flow-nya dia kuat. Dia defisit working capitalnya tuh. Marginnya 2,6, nggak terlalu tinggi ya. Return on equity-nya bagus. Coba kita turunin nih revenue growth-nya. Saya pakai 2,2% aja. Masih bagus, tapi ini udah turun 410 ya. 410. Coba kita ulang tadi 410. Nah kan, terlalu tinggi nih growth-nya nih MIDI. Tapi masih punya upside ya,
Profit marginnya nggak terlalu bagus, return on equity-nya bagus. Oke, habis itu MIDI FMII. Kemahalan harganya. Kemahalan. Dia debt free. Profit marginnya bagus, return equity-nya rendah banget. Working capitalnya bagus. Cuma dia kemahalan nih. FMII nggak menarik, kemahalan, tunggu sampai dia turun lah. SKRN free cash flow negatif meskipun dia profit ya, masih bayar dividen. Dividennya lebih tinggi dari net income ya, 2 kali net income dividennya. Free cash flow-nya negatif. Net current assetnya dia bisa positif di working capital, tapi utang jangka panjangnya hampir 1 triliun. Oke, dia malah negatif nih. SKRN, coba kita lihat yang lain. Terakhir Paygood. Negatif, free cash flow-nya 1,3 triliun meskipun net income-nya 97 miliar. Ini Anda periksa laporan keuangannya, udah kita hitung soal di belakang ini. Saya nggak hafal tuh apa itu, banyak pendapatan dan biaya-biaya lain-lain non operasional, non recurring yang harus kita keluarkan dari situ. Profit margin lumayan, return on equity-nya rendah. Oke, jadi dari sini ini ada tadi yang bagus AIMS ya, AIMS, terus apalagi lupa, ERA, MIDI. Ya cuma beberapa saham itu aja. Yang lain di sekitar 15 sampai 17 saham tuh adalah saham gorengan. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu.